Saya menyapa untuk seluruh teman-teman yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Shalom. Puji Tuhan, jika kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kita mau rindu untuk selalu di hadirat Tuhan, untuk selalu memuji memuliakan Dia. Sebab Dia, Yesus, sobat yang setia, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kita mau berdiri bersama, kita angkat pujian ini. Perlindunganku berada dalam-Mu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Biarlah kita pada sore hari ini mau menyatakan dengan iman kita bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang kita percaya dalam segala apapun kondisi kita. Kita mau berserah kepada Dia. Yang percaya kita mau katakan bersama-sama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Biarlah Tuhan menjadi kerinduan kami bersama pada setiap apapun kondisi yang kami alami dalam saat-saat seperti ini Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, karena Engkau Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami untuk bisa beribadah, dan kami di sini yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah apapun yang kami berikan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita sebab penyertaan Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi kehidupan kita. Kita angkat pujian penyertaan Tuhan. Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat, ku rasa tangan kasih-Mu jauh jamah hatiku. Betapa ku aman di dalamnya. Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan bila ku menderita. Bila ku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salib-Mu ya Tuhan. Dan ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Ku tak meragukan, didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikut jejak-Nya. Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan, heranlah penyertaan Tuhan, heranlah penyertaan Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, heranlah penyertaan Tuhan. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya, di mana lagu penyertaan Tuhan ini dalam pasal 104 menguatkan saya secara pribadi ketika saya diberi kesempatan untuk melayani dalam Paskah Kaum Muda yang lalu, di mana saya mengalami kelemahan tubuh yang mungkin secara manusia saya nggak sanggup untuk melanjutkan pelayanan ini. Di tengah-tengah latihan sebelum mulai, saya menyempatkan untuk beristirahat dahulu, karena
sangat sakit ini, punggung. Sakitnya ini di punggung. Jadi untuk duduk lama ini sangat sakit. Dan ketika pelayanan dimulai, saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan untuk bisa melayani. Dan sampai pelayanan saya selesai, saya tidak merasakan apa-apa, karena pada pujian ini dikatakan, dalam kelemahan Tuhan yang menopang. Inilah menjadi kesaksian saya. Dan biarlah dalam segala apapun yang teman-teman lakukan, dalam kekhawatiran, ketakutan, biarlah teman-teman mau percaya bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kita mau angkat pujian, kekuatan hatiku, sebab hanya Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sebab Yesuslah perisai kehidupan kita. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri bersama. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi kerinduan kita untuk bisa selalu bersekutu kepada Tuhan dan selalu dekat dengannya. Indah bersamamu. Sebab hanya dekat Allah saja hati kita merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan,
dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan suasana doa, saya rindu di mana teman-teman berada. Teman-teman mau menyatakan pujian ini sebagai kerinduan teman-teman, karena teman-teman ingin bersekutu selalu dengan Tuhan. Amin. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. terima kasih. Biarkan rohmu Terima kasih Yesus. tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ada ketenangan saat kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan saat kami berada di hadirat-Mu. Dan kami bersyukur kalau pada saat sore hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya Tuhan dalam kondisi apapun Engkau tidak meninggalkan kami, karena kami sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun Tuhan. Malam hari ini kami akan mendapatkan kekuatan lagi dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu untuk kami boleh merendahkan hati kami, untuk kami boleh mengkonsentrasikan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh tertabur dalam tanah hati yang subur, boleh bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah, dan menguasai kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar itu boleh kami lakukan, dan dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menampilkan Engkau Tuhan, sehingga dunia boleh melihat bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di depan-Mu Tuhan. Tolong kami, berikan kami konsentrasi, berikan kami fokus supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya tidak ada kuasa-kuasa dolar Engkau yang bisa mengganggu kami Tuhan, karena kuasa darah-Mu sudah menutup bungkus kami Tuhan, sehingga kami boleh dengan tenang, boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menerima pesan firman-Mu Tuhan, yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, yang akan memberikan nasihat bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan shalom, selamat sore dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita masih bisa beribadah di tempat ini ya. Walaupun ini mungkin dalam suasana lebaran saat ini, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita pergunakan waktu-waktu ini sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa menikmati waktu-waktu seperti ini. Tuhan bilang waktunya sudah dekat, kita tidak tahu sampai kapan,
Tetapi selama masih ada waktu, kita percaya kasih Tuhan itu masih berlaku atas kehidupan kita. Amin, saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang spiritual distancing, ya, spiritual distancing. Nah, belakangan ini memang mau tidak mau seluruh dunia dilanda oleh fear, rasa takut, ya. Rasa takut itu adalah sesuatu yang normal, ya. Itu Tuhan berikan juga dalam setiap makhluk, ya, dalam setiap makhluk. Tidak cuma manusia, ya, tetapi semua makhluk Tuhan berikan rasa takut, ya. Rasa takut itu bisa menjadi teman kita, tetapi rasa takut itu juga bisa menjadi musuh kita, ya. Nah, teman-teman, memang saat ini kondisi dunia sedang tidak stabil, kondisi dunia sedang dilanda pandemi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan itu secara natural menimbulkan rasa takut dalam kehidupan kita, ya. Kita tidak tahu nanti mungkin 2-3 bulan apakah pandemi ini sudah selesai, kita tidak tahu bagaimana ekonomi setelah ini, ya. Mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah akan bekerja, mungkin ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Ya, itu wajar, ya. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi rasa takut itu juga bisa menjadi sesuatu yang tidak wajar bila itu tidak pada tempatnya, ya. Nanti akan kita akan ke sana, saya akan jelaskan lebih lagi. Nah, teman-teman, kita semua pasti pernah mengalami rasa takut, ya. Saya pun pernah mengalami rasa takut, ya. Saya punya rasa takut terhadap sesuatu hal tertentu. Kebetulan saya ini, kalau ada teman-teman yang kenal saya dengan baik, tahu hobi saya sebenarnya sesuatu yang berhubungan dengan dirgantara, ya. Saya suka pesawat dan lain, dan yang berhubungan dengan itu. Tapi satu hal, teman-teman, mungkin yang tidak banyak orang tahu juga, ya. Mungkin keluarga saya sebenarnya juga tidak terlalu tahu ini. Saya sebenarnya ada rasa takut terbang, ya. Saya takut terbang. Saya pikir-pikir, kenapa kok saya takut, ya? Kenapa kok saya takut? Padahal kebetulan dulu saya sejak kecil ikut orang tua, jadi pindah-pindah, sering naik pesawat, tidak ada rasa takut. Setelah saya ingat-ingat, pernah satu saat kira-kira tahun 2002 saya mengalami suatu penerbangan di tengah-tengah cuaca buruk. Padahal penerbangan ini pendek sekali dari Surabaya ke Yogyakarta kalau nggak salah waktu itu, ya. Jadi sangat pendek, 30 menit, tapi rasanya teror selama 30 menit itu, ya. Karena pesawatnya kebetulan waktu itu pesawat jet tapi yang sudah agak tua. Kemudian karena jaraknya dekat, jadi terbangnya tidak terlalu tinggi. Jadi terbangnya di ketinggian awan. Nah, ketinggian awan itu di dalamnya ada badai, ya. Jadi selama penerbangan itu goncang terus, selalu goncang. Buka jendela sedikit, petir di kanan kiri, ya. Tutup lagi, ya. Dan pramugarinya juga sepanjang itu juga duduk, jadi ketakutan, dan itu menimbulkan rasa ketakutan dalam hati saya, dan setelah itu saya jadi agak takut terbang, ya. Setiap kali terbang saya khawatir sekali sebenarnya, ya. Kemudian pernah juga satu kejadian, saya terbang, penerbangan pendek juga, dan hujan, waktu itu sudah mau mendarat, kemudian di tengah-tengah hujan itu, hujannya agak deras, pesawatnya berbelok, terus saya lihat percikan airnya itu, karena pesawatnya berbelok, ya, percikan airnya terlihat, terus kena sentrong lampu kuning. Saya pikir itu api, saudara, ya. Waduh, mati saya sudah, ini hidup saya sampai di sini. Terus saya pikir-pikir lagi, loh, nggak mungkin, ini mesin pesawat ada di belakang, ya. Itu pasti bukan api. Saya pikir-pikir lagi, oh ini ternyata air kena sama lampu, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita takut, ada beberapa penyebab sebenarnya. Kalau kita takut itu sebenarnya mungkin karena kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu akan sesuatu sehingga menyebabkan kita takut, ya. Sama seperti kita menghadapi coronavirus ini, kita sudah agak bosan juga, ya, dengar coronavirus ini, buka koran COVID, buka Instagram kita isinya COVID, buka Facebook isinya COVID, ya, agak bosan. Tapi saya perlu membahas ini sedikit karena kita takut, karena kita tidak tahu, ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Selain itu juga
ada satu hal yang bisa membuat kita takut, yaitu pada saat kita tidak percaya, ya. Pada saat kita tidak percaya, kita menjadi takut, ya. Nah, coba kita lihat di Markus 4 ayat 35 ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41, coba kita baca ceritanya di situ. Markus 4 ayat 35 ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, di sini kita lihat murid-murid dalam kondisi ketakutan ya. Dalam kondisi ketakutan pada saat mereka menghadapi angin ribut ya. Ya, secara logika kalau kita pikir ya siapa tidak takut ya. Di tengah laut kemudian kita menghadapi angin ribut, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka memanggil Yesus, kemudian apa kata Yesus? Yesus hanya menghardik danau itu, "Diam dan tenanglah." Nah, kemudian angin menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu kata Yesus, kenapa kamu begitu takut? Dilanjutkan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Jadi mereka takut karena mereka tidak percaya ya. Mereka tidak percaya, mereka belum pada tahap sampai percaya bahwa Yesus itu sanggup mengadakan sesuatu yang mustahil ya. Di sini memang kalau kita lihat di Markus ya, ini Yesus sudah melakukan banyak hal, menyembuhkan banyak orang. Kalau kita lihat di pasal 3 dan mundur lagi, itu banyak hal yang sudah dilakukan. Tetapi murid-muridnya masih belum percaya. Nah, kalau kita dikuasai ketakutan, apakah kita tidak percaya? Nah, ini teman-teman ya. Sama juga pada saat waktu itu murid-muridnya pada saat Yesus disalibkan. Waktu itu Petrus sampai menyangkal 3 kali. Ketika dia ditanya, "Kamu bersama Yesus ya? Kamu kan murid Yesus ya?" Dia menyangkal, "Tidak, aku tidak kenal." Dia pasti merasa takut saat itu karena dia takut kehilangan hidupnya. Ya, nah kita juga penyebab dari rasa takut itu selain kita tidak tahu, kita tidak percaya, satu lagi, ada sesuatu yang kita pegang, ada sesuatu yang kita sayangi yang tidak mau kita lepaskan. Ya, itu yang menyebabkan kita juga takut. Ya, nah ini kalau misalnya kita melihat juga pada saat ini kita takut nanti mungkin kalau kita pandemi ini berlama-lama mungkin hidup kita menjadi tidak nyaman. Apa yang kita punya selama ini yang membuat kita nyaman itu akan hilang, bisa terjadi seperti itu, ya. Karena ada sesuatu yang kita pegang, ada sesuatu yang kita sayangi, ada sesuatu yang kita pegang erat-erat sehingga kita takut itu hilang ya. Itu juga bisa membuat rasa ketakutan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, ketakutan ini seperti saya bilang tadi, ini bisa menjadi teman, ini juga bisa menjadi lawan kita ya. Tuhan memberikan rasa takut di setiap makhluk supaya mereka tahu pada saat ada bahaya ya. Pada saat ada bahaya supaya mereka tahu bahwa oh, ini bahaya, jadi dia akan takut mendekat. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa takut teman-teman, kalau kita jalan di tepi jurang, kita akan tidak berhati-hati ya. Kita akan jalan sedemikian rupa karena kita tidak ada rasa takut ya. Akhirnya kita tidak mempertimbangkan risiko pada saat kita berjalan di tengah jurang tersebut ya.
Tapi Tuhan memberikan rasa takut kepada kita juga, kepada binatang juga ya. Kalau kita lihat hewan-hewan, mereka melihat hewan yang lebih yang menjadi predator mereka juga merasa takut ya. Tapi takut itu juga bisa menjadi musuh kita apabila itu tidak pada tempatnya ya. Kita takut berlebih sehingga itu sudah bukan pada porsi kita lagi ya. Begini teman-teman, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 35, kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 35, kita ini sebenarnya sudah dalam posisi ditebus oleh Tuhan ya. Seharusnya ketakutan itu tidak menguasai kita ya. Dikatakan di sini, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau telanjangan atau bahaya atau pedang? Ya. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini adalah tulisan Paulus. Jadi pada saat kita memiliki Kristus, seharusnya kita tidak lagi memiliki rasa takut yang salah itu ya. Kita bisa memiliki rasa takut yang salah karena mungkin tadi sebab yang ketiga, karena kita memegang sesuatu ya. Karena kita sedang mencintai sesuatu yang, ini kalau misalnya hilang, hidupku tidak akan nyaman lagi ya. Sama dengan mungkin kita mencintai dunia ya. Kalau kita mencintai dunia, kalau kita fokus pikiran kita masih di dunia ini, pasti kita akan merasa takut. Tetapi kalau kita sudah memindahkan fokus kita kepada Tuhan, seharusnya kita tidak merasa takut. Waspada iya. Kalau kita tidak waspada, yaitu namanya sembrono ya, itu kita tidak berhati-hati. Tetapi kita tidak lagi merasa takut, seharusnya tidak merasa takut. Gampang saya ngomong ini ya, tapi sebenarnya kita menjalankannya pasti sulit sekali ya. Karena kita masih punya kekhawatiran, kita masih hidup dalam daging ini ya. Nah teman-teman, seharusnya kalau kita menempatkan rasa takut pada tempat yang benar, itu akan menjadi teman kita ya. Tapi kalau pada itu tempat yang salah, ya itu jadi musuh kita ya. Takut hantu salah nggak kira-kira? Takut hantu salah nggak kira-kira? Menurut saya sih, ya itu insting normal. Tapi harusnya kita tidak harus takut ya. Kita tidak harus takut karena kita tahu ada kasih Kristus, ada roh di dalam kita yang lebih besar dari roh-roh di luar sana. Nah, berbicara rasa takut yang benar ya. Berbicara rasa takut yang benar, ini pada saat-saat ini kita juga sedang mengalami yang namanya PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar, social distancing ya. Tetapi kita lihat di sini di lingkungan sekitar kita kok kelihatannya orang tidak takut ya. Semuanya pada keluar, semua beraktivitas normal, belakangan malah kok macet paginya itu sama dengan sebelum ada COVID ini ya. Jadi social distancing itu orang sudah tidak terlalu peduli lagi ya. Mungkin kalau dikerasin sama pemerintah baru mereka peduli ya. Tetapi di sini kita akan berbicara mengenai spiritual distancing. Inilah tempat rasa takut kita harus ditempatkan dengan benar. Kita seharusnya merasa takut bila kita ada spiritual distancing ya. Mungkin kita tidak takut dengan social distancing, oh saya kan masih muda dan lain sebagainya. Ya itu terserah ya, tapi harusnya kita waspada. Tapi dengan spiritual distancing ini harusnya kita takut ya. Spiritual distancing ini saya akan bagi dua ya, yaitu spiritual distancing dengan Tuhan dan juga spiritual distancing dengan sesama tubuh Kristus. Dua hal ini yang harusnya kita takuti ya. Nah, spiritual distancing dengan Tuhan artinya ada jarak. Ada jarak antara kita dengan Tuhan ya. Ada jarak antara kita dengan Tuhan. Kita akan melihat apa sih sebenarnya yang membuat kita berjarak dari Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan bahas ya. Pertama, dosa. Dosa, jelas-jelas sekali dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, coba kita akan baca. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, silakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, Ya. dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Kupingnya juga enggak tuli, ya. Kita seringkali berdoa, aduh Tuhan, kenapa kok Tuhan tidak jawab doaku, ya. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah dosamu. Nah, ini yang harus kita cek dalam kehidupan kita. Dosa ini yang membuat kita terpisah dari Tuhan, ya. Dosa ini yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Kalau kita melihat dari asal kata dosa itu, ya. Nah, dosa itu salah satu kata pokoknya dalam bahasa Ibrani itu adalah chata, ya. Artinya meleset, tidak tepat sasaran, ya. Kalau bisa kita simpulkan, dosa itu juga ketidaksesuaian atau pertentangan dengan hukum Allah atau karakter moral Allah, ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan dalam hati kita itu hati nurani, ya, untuk menimbang, ya. Makanya kenapa kalau misalnya walaupun orang itu tidak kenal Tuhan, ya, tapi dia tahu apa yang baik, dia tahu apa yang salah, ya. Karena Tuhan sudah taruh itu dalam hatinya. Dan itu juga membuktikan sebenarnya Tuhan itu ada. Biasanya kalau orang ateis itu bilang, Tuhan itu enggak ada gini-gini. Kalau Tuhan itu mengizinkan, ini ada pertanyaan sulit. Kenapa Tuhan? Tuhan kok mengizinkan dunia ini menderita? Kenapa Tuhan tidak angkat, ya? Tuhan itu ada apa tidak? Ya, mungkin ada yang bertanya sampai seperti itu. Nah, kita sebenarnya di pertanyaan Tuhan ada atau tidak, itu sama dengan ada asumsi terlebih dahulu bahwa kita menganggap Tuhan itu sebenarnya sudah ada gitu, ya. Tapi Tuhan tidak bertindak apa-apa. Tetapi di sini kita lihat bahwa apa yang menyebabkan Tuhan tidak bertindak itu adalah dosa kita, ya. Dosa itu adalah penyebab utama, ya. Dia adalah penyebab utama kerusakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, pada saat Hawa itu dia memakan buah larangan itu, kemudian dia mengajak suaminya juga memakan buah larangan itu, dan mereka menjadi berdosa. Dosa itu menjadi masuk dalam kehidupan manusia, ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 1, Kejadian 2, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu begitu indah, ya. Taman Eden itu Tuhan jadikan begitu indah. Segala sesuatu itu Tuhan katakan baik adanya, ya. Kalian bisa baca itu di Kejadian, kita tidak baca, ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik adanya. Tetapi begitu dosa itu masuk, dosa itu karakternya itu merusak dan mencemarkan, ya. Langsung citra Allah dalam hidup Adam dan Hawa itu hilang dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang ternyata, ya. Sehingga mereka berusaha untuk membuat penutup dari daun ara, tetapi Tuhan kemudian menggantinya dengan dari kulit, ya. Nah, dari sini kita tahu setelah itu dikatakan juga dalam satu ayat di Alkitab bahwa karena Adam berdosa, maka kita semua berdosa, ya. Jadi natur kita ini semua dosa. Natur kita semua, sifat alamiah kita ini dosa. Rasul Paulus bilang, aku ini ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi bukan hal yang baik yang kulakukan, tetapi yang jahat yang kulakukan. Ya tidak heran teman-teman, ya, karena itu natur dosa kita, ya. Jadi kalau kita membiarkan diri kita hidup dalam daging, pasti yang berkuasa itu adalah dosa. Dan bila ada dosa dalam kehidupan kita, akan terjadi spiritual distancing dengan Tuhan. Dan karena masalah dosa inilah Yesus perlu datang. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa ini sendiri, ya. Karena dosa itu membuat manusia dan Allah itu terpisah. Karena Allah itu kudus. Dia tidak bisa dia tidak bisa bergaul dengan manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu dia perlu Tuhan itu perlu datang. Dia datang, dia sendiri yang menyelesaikan dengan darahnya sendiri, ya. Dia membawa darahnya sendiri untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Masalahnya adalah, teman-teman, dunia sekarang ini, ya, kalau kita lihat, semuanya berusaha menghindari realitas mengenai dosa ini, ya.
Oh, kejahatan itu cuma gara-gara itu pengaruh lingkungan saja ya, itu bukan dosa ya. Jadi dosa ini saat ini dianggap seperti sebuah ilusi ya. Ini juga ajaran Christian Science ya. Dosa ini cuma sesuatu yang ya itu sebenarnya tidak ada ya. Padahal kita tahu bahwa tadi dari definisi dosa itu adalah pertentangan dengan hukum Allah, dengan karakter moral Allah. Dari mana kita tahu karakter moral Allah, hukum Allah? Dari Alkitab, dari firman Tuhan ya. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan. Tetapi dunia saat ini ya, mereka tidak mau disentuh dengan yang namanya dosa. Tidak ada itu dosa ya. Tidak ada itu dosa ya. Dosa itu cuman apa ya, nggak ada dosa. Jadi kalau misalnya orang itu menjadi homo, jadi lesbi, oh itu kan pengaruh lingkungan. Karena itu pengaruh gennya ya. Terus kemudian kalau orang itu membunuh ya itu mungkin karena dia terdesak, dia membunuh. Orang itu berbohong ya mungkin karena dia juga terdesak untuk berbohong ya. Jadi manusia saat ini, dunia pada umumnya saat ini mereka menghindari apa namanya itu dosa ya. Bukan menghindari dosanya ya, tetapi menghindari disinggung mengenai dosa dalam kehidupan mereka ya. Karena mereka tidak mau Tuhan hadir dalam hidup mereka. Mereka tidak mau Tuhan mengatur kehidupan mereka ya. Mereka tidak mau juru selamat. Mereka menolak Yesus ya. Yesus juga sudah bilang dari awal bahwa dunia akan menolak aku, dunia juga akan menolak kamu ya. Ya itu wajar karena dunia tidak mau dunia ini daging kita ini ya, natur kita ini adalah natur dosa ya. Natur kita ini adalah natur dosa. Kalau kita tidak ditebus ya, hati nurani kita, kecenderungan kita akan senantiasa berdosa. Tetapi pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kecenderungan hati kita akan berubah ya. Apakah kita setelah terima Tuhan Yesus terus tidak bisa berdosa? Bisa ya, kita masih hidup dalam daging ya, kita masih hidup dalam daging. Tetapi pada saat kita menerima Yesus, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Kita sungguh-sungguh takut ada spiritual distancing dengan Tuhan ya. Begitu kita melakukan kesalahan, pasti ada rasa takut dalam hati kita ya. Makanya itu ya, rasa bersalah itu adalah bukti dalam hati nurani kita bahwa ada sesuatu yang tidak benar yang kita berbuat. Bahwa kita sedang meleset dari sesuatu. Meleset dari sesuatu yang benar ya. Seperti yang saya bilang tadi, dosa itu artinya juga meleset ya. Bahkan orang-orang di luar Tuhan, itu juga mereka tahu ada rasa bersalah juga dalam kehidupan mereka pada saat mereka melakukan tindakan yang merugikan orang lain, katakanlah seperti itu ya. Ada rasa bersalah. Nah, tapi pada saat masalah dosa ini disingkirkan, dosa itu enggak ada. Dosa itu cuma ilusi dan lain sebagainya. Rasa bersalah itu juga hilang, teman-teman, ya. Oh, aku cuma masalah lingkungan kok, aku jadi homo, lesbi, gay. Ya itu karena genku seperti itu. Tidak ada lagi rasa bersalah ya. Tidak ada lagi rasa bersalah dalam hidupnya ya. Karena tidak mengakui dosa. Padahal dosa ini adalah kausa prima, sebab utama kenapa dunia ini menderita. Kenapa kita harus umurnya terbatas, kenapa kita harus mati dan lain sebagainya, itu karena dosa. Ya, karena kutuk dosa itu. Ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kasih Kristus kita bisa percaya dan bahwa dosa ini sudah diselamatkan. Kita ini sudah diselamatkan dari dosa. Ya, kita sudah diselamatkan dari dosa. Ya. Nah, kalau di agama lain, ya sekali lagi kita sudah sering dengar juga, saya sudah sering bahas ya. Kita harus berbuat baik lebih banyak daripada berbuat jahat, nanti mungkin kita masuk sorga ya dan lain sebagainya. Itu tidak menyelesaikan masalah, teman-teman ya. Karena masalahnya sebenarnya itu adalah dosa. Ya. Kita mau berbuat baik sebanyak apapun, tetapi Tuhan tidak melihat ada darah Kristus yang menebus hidupmu. Ada darah Kristus dalam kehidupanmu di atasnya. Tuhan tidak bisa menerima kita. Tetapi pada saat kita percaya kepada Kristus, kepada korban Kristus, ada darah Yesus yang kita terima dalam kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita. Tuhan melihat bahwa itu baik adanya. Sama seperti kalau kita lihat di tabernakel ya. Tabernakel itu kalau di peti perjanjian, di dalam peti perjanjian itu isinya, ada yang ingat enggak? Bulu-bulu emas berisi mana, tongkat Harun yang berbuah dan berbunga, satu lagi 2 loh batu.
ya, pintar. Ya. Nah, sebenarnya 3 hal ini berbicara tentang pemberontakan manusia. Semuanya ceritanya ini semua tentang pemberontakan. 2 loh batu ini dipecahkan ya karena mereka menyembah berhala. Kemudian mana ya, Tuhan juga suruh simpan di situ karena orang Israel bosan, tidak mau dipelihara Tuhan. Kemudian juga tongkat Harun yang berbunga juga berbicara tentang pemberontakan ya. Nah, di situ ada Tuhan taruh dan di atas itu ada tutupan pendamaian. Tuhan tutup, dipercik juga dengan darah ya. Itu ada gambaran anak domba dan di atas tutup pendamaian itu ada Shekinah glory. Tuhan berhadirat ya. Tidak ada jarak lagi. Tidak ada jarak lagi. Dan kita bersyukur bahwa dalam kebenaran ini kita sudah ditebus oleh dosa dan ayo coba kita berani untuk share keluar ya, ini kebenaran yang luar biasa. Karena masalah dosa ini yang membuat sebenarnya itu spiritual distancing dengan Tuhan ya. Dosa yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kita spiritual distancing dengan Tuhan, itu adalah ibadah atau penyembahan yang salah. Coba kita baca di Markus 7 ayat 6 sampai 7. Markus 7 ayat 6 dan 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, di sini Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi waktu itu ya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ya, nah cerita ini di Markus 7 ini, kalau kita lihat di awal ceritanya itu ya, itu waktu itu murid-murid Yesus itu makan, kemudian dituliskan dengan tangan yang najis, dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, kemudian orang-orang Farisi itu menegur, ya orang-orang menegur murid-murid Yesus, menegur Yesus. Mereka katanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis, ya? Langsung Tuhan tidak banyak ngomong, langsung benarlah kata nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Percuma. Ya, mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang diajarkan kepada mereka ialah perintah manusia. Ya, saya harus jelaskan sedikit. Pada saat Yesus datang pada zaman Yesus ini ya, orang Israel itu sangat kuat dengan adat istiadat ya. Orang Farisi, orang Yahudi itu mereka sangat kuat dengan adat istiadat. Karena mereka mau memelihara hukum-hukum Musa itu ya. Jadi mereka buat banyak sekali peraturan dalam rangka dalam rangka supaya melindungi hukum-hukum Musa itu ya. Akhirnya itu menjadi suatu tradisi. Akhirnya itu menjadi suatu tradisi yang mengalahkan kebenaran firman itu sendiri, kebenaran perintah Tuhan itu sendiri ya. Mereka lebih menganggap tradisi itu lebih penting ya. Yesus juga menegur di ayat 9, kamu sungguh pandai kamu mengesampaikan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan Allah. Dengan kata lain, ada orang tua yang perlu dibantu, tetapi orang-orang ini nih bilang, aduh papa, mama, saya maaf tidak bisa bantu ya, saya tahu kalian sedang kesulitan itu, tapi saya sudah kasih uang saya kepada Tuhan ya, kan itu lebih penting. Itu yang terjadi pada saat itu teman-teman ya. Padahal Tuhan perintahnya apa? Hormatilah orang tuamu ya, hormatilah orang tuamu, itu juga termasuk menolong orang tua kita pada saat mereka mengalami kesusahan ya. Tetapi ini tidak mereka lakukan ya. Jadi mereka pada saat itu ibadah hanya lahiriah saja ya. Nah, bicara tentang ibadah dan penyembahan yang salah ini, itu adalah berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan
yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tuhan itu sebenarnya menginginkan kita beribadah itu dengan hati, menyembah dengan hati kita, ya. Tuhan itu menginginkan kita untuk menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, perbuatan, ya. Tidak hanya dengan tradisi, tidak dengan tradisi, ya. Tradisi ini selalu merusak, teman-teman, ya. Akhirnya selalu dianggap lebih penting, ya. Nah, ini yang terjadi pada orang Israel, ya. Mereka hanya beribadah, datang kepada Tuhan hanya tradisi saja. Apakah kita pada saat ini juga kita beribadah hanya karena tradisi? Bahkan pada saat kita mendengarkan live streaming di rumah kita, ya karena ini hari Sabtu, tambah dekat papa mama nih, kalau aku enggak ibadah nih aku tambah dimarahin nih. Aku buka lah, ya, buka YouTube-nya, terus kita buka di laptop kita, di smart TV kita, terus kita beribadah. Tapi pada dasarnya hati kita tidak bersama dengan Tuhan, tidak ada di situ. Apa kita seperti itu? Kita sedang membuat spiritual distancing dengan Tuhan. Pada saat kita beribadah, pada saat kita menyembah Tuhan, tidak dengan segenap hati, jiwa, pikiran, perbuatan. Ya, selanjutnya itu juga dapat terjadi, ya, pada saat di setiap ibadah kita menempatkan diri kita lebih penting daripada Allah dalam hidup kita, ya. Sama seperti ahli-ahli Taurat ini. Mereka ini orang-orang terpandang, orang-orang Farisi, punya kedudukan pada saat itu, ya. Jadi mereka sangat dihormati, ya. Tetapi sebenarnya mereka sedang menempatkan diri mereka lebih penting dari Allah dalam hidup mereka, ya. Orang mungkin pada saat itu lebih takut kepada imam-imam daripada kepada Allah, ya. Lebih takut. Jadi bukan Allah yang penting, tetapi kita yang penting. Apakah kita juga seperti itu? Apakah kita juga seperti itu? Itu juga berkaitan dengan berikutnya, ya, bahwa ibadah yang kosong itu bukan Tuhan yang jadi pusat, tapi kepentingan kita, ya. Aduh, pokoknya aku mau pergi ke gereja hari ini, ya, karena besok ujian atau minggu depan ujian, supaya Tuhan nanti menolong aku. Jadi aku mau beribadah kepada Tuhan hari ini, ya. Nanti sudah nggak ada lagi, ya kita tidak beribadah lagi. Aduh, ini ke depan ini situasi akan semakin sulit, saya akan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi begitu situasi membaik, kita tidak sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini juga menyebabkan spiritual distancing dengan Tuhan. Ini yang kita hindari, teman-teman, ya. Jangan, ya. Jadi dosa dan ibadah atau penyembahan yang salah itu menyebabkan spiritual distancing dengan Tuhan. Mari kita koreksi hidup kita malam hari ini juga, ya. Kemudian selain spiritual distancing dengan Tuhan, hal yang harus kita takutkan, ya ini dalam kerangka kita menempatkan rasa takut kita dengan benar, ya, adalah terjadinya spiritual distancing dengan sesama kita, ya. Spiritual distancing with man, dengan sesama. Sesama apa? Sesama tubuh Kristus, ya. Sesama tubuh Kristus. Ini juga yang harus kita khawatirkan, kita takutkan, karena Tuhan ini membuat kita menjadi satu gerejanya, satu tubuh Kristus, ya. Untuk kita saling menguatkan satu sama lain, ya. Coba kita baca di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Ini agak panjang, ya. Tapi kita mau baca ayat 14 aja. Ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Terus. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran?
Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Oke. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Terima kasih. Ya, kita harus ada rasa takut terhadap hal ini ya, bahwa ada perpecahan dalam tubuh Kristus. Ya, memang saat ini kita sedang tidak beribadah secara bersama-sama. Kita mungkin jarang bertemu dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita bisa melihat perpecahan itu bisa terjadi, ya. Coba slide-nya. Pada saat kita lupa bahwa kita adalah bagian dari satu kesatuan tubuh Kristus dan semua orang penting. Pada saat kita merasa bahwa aku main musiknya lebih bagus nih dari orang ini nih, ya. Harusnya aku nih yang main di KKR ini, ya. Kita sudah membuat spiritual distancing dengan sesama tubuh Kristus, ya. Oh, suaraku lebih bagus dari dia. Kok dia yang dipilih? Kita sudah membuat spiritual distancing dengan sesama manusia, ya. Kita tidak mau itu terjadi karena kita lihat di sini bahwa kita ini adalah satu tubuh. Satu tubuh itu memiliki peran yang sama, memiliki fungsi masing-masing, ya. Pada saat kelingking itu hilang, ya, atau kaki itu hilang, itu tidak bisa disebut sebagai tubuh yang lengkap, ya. Tubuh Kristus adalah tubuh yang sempurna, ya. Pada saat kita merasa kita lebih tinggi dari orang lain, dan itu biasanya tidak kita sadari, harusnya kita takut akan hal ini, ya. Karena itu akan memulai perpecahan dalam tubuh Kristus. Saya merasa, oh, firman Tuhan yang saya sampaikan lebih benar dari dia. Itu juga akan memulai perpecahan dalam tubuh Kristus, ya. Ini yang harusnya kita khawatir, kita takutkan, ya. Kita harus menempatkan ketakutan kita dengan benar terhadap hal-hal ini. Lanjut. Nah, kita tidak saling memperhatikan. Coba kita baca di Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, dikatakan di sini mari kita saling memperhatikan. Ya. Kemudian di Roma 15 ayat 1 juga dikatakan kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kemudian di Galatia 6 ayat 2 juga dikatakan kita harus saling bertolong-tolonglah. Dan juga di Roma 14 ayat 7 dikatakan kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya saling menolong, saling memperhatikan satu sama lain itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan dalam tubuh Kristus. Pada saat ini mulai hilang, kita harus mulai khawatir dan takut sebenarnya, ya. Kita mungkin memang tidak bertemu secara rutin seperti sebelumnya, kita tidak tahu ini akan normal lagi, tetapi rasa saling memperhatikan itu jangan sampai hilang dalam kehidupan kita, teman-teman, ya. Jangan sampai hilang. Mungkin ada teman kita yang sedang kesusahan, ya. Saya bersyukur gereja ini juga punya program untuk kita saling membantu jemaat yang membutuhkan. Kemarin juga kaum muda juga sempat kita belajar untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita tumbuhkan, ya. Karena kalau tidak, itu akan mulai membuat spiritual distancing dengan antara tubuh Kristus, ya. Kita tidak tahu apa yang sedang dialami teman kita mungkin. Mungkin kita jarang bertemu sekarang, tapi apa salahnya kita telepon say hi. Halo, kamu gimana kabarnya bro? Gini. Aku lihat statusmu kok galau-galau, kamu kenapa? Gitu. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Ya kita kan nggak tahu. Perhatikan enggak harus dalam bentuk berupa uang atau makanan atau sembako, tidak teman-teman. Tetapi memperhatikan kebutuhan rohani teman-teman kita juga itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya. Sesuatu yang harus dilakukan, ya.
Mungkin ada teman kita kesusahan, kita tanya, kenapa? Mungkin dia ditanya kenapa saja itu sudah dia merasa, aduh Tuhan terima kasih ada yang peduli sama aku. Padahal kita cuma tanya kenapa loh. Apakah kita melupakan hal-hal itu teman-teman? Apakah kita karena social distancing ini kita menjadi memikirkan diri kita sendiri, aku kan di rumah aja ngapain mikirin orang lain. Aku juga ada yang harus hal-hal yang dipikirkan. Tapi kenapa kita tidak memulai bertanya? Saya yakin teman-teman juga punya grup WA dan lain sebagainya. Kita bisa lihat statusnya teman-teman ini, teman-teman lagi ngapain sih? Duh ini kok galau mulu, apa habis putus atau gimana, atau sedang ada masalah dalam hidupnya. Say hi, halo. Apa yang terjadi sama kamu? Aku bisa bantu apa? Dan terlebih dari itu, berikan nasihat firman Tuhan. Itu yang penting, ya. Jadi, teman-teman, rasa takut itu normal, tapi kita harus menempatkan rasa takut itu dalam porsi yang benar. Dan ada dua hal yang harus kita takuti. Kalau kita bicara mengenai spiritual distancing, yaitu kita takut jauh dari Tuhan karena dosa dan karena penyembahan kita yang salah, ibadah kita yang salah, dan juga kita harus takut apabila terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus, ya. Nah, terus bagaimana, teman-teman? Ya, lanjut. Nasihat firman Tuhan, ya, itu adalah hiduplah dalam kasih. Coba kita lihat di Markus 12. Markus 12. Markus 12. Ayat 28 sampai 31. Hukuman yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Allah adalah kasih. Pastikan hidup kita senantiasa hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, ya. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 juga dikatakan, kasih itu menghilangkan ketakutan. Coba kita baca ya. 1 Yohanes, ini ayat yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Pada saat kita mengasihi Allah dan kita mengasihi manusia, kita sedang menjalankan hukum yang terbesar, dan itu sebenarnya kesimpulan semua dari Alkitab yang kita baca ini adalah kasihilah Allah dan kasihilah manusia. Dua ini yang kita perlu lakukan. Pada saat kita mengasihi Allah, kita tahu bahwa fokus hidup kita sudah berpindah dari dunia ini kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi sama dunia ini tidak seharusnya membuat kita takut. Ya, waspada perlu, ya, tetapi tidak membuat kita takut. Tetapi kita harus berusaha benar-benar sungguh hidup dalam kasih. Dan bagaimana kita cara mengasihi Tuhan? Ya, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kita harus baca firman-Nya, ya, supaya kita tahu bahwa dari awal sampai akhir setebal ini isinya itu adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dan juga untuk mengasihi sesama ini juga penting sekali, ya. Pada saat kita memiliki dua hal ini, kita memiliki kasih yang sejati. Iman, harap, dan kasih yang paling besar di antara semuanya adalah kasih. Dan apabila kita bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa pintar, kita bisa hebat dalam hal apapun, tapi tanpa kasih itu katanya tong kosong, ya. Sesuatu yang sia-sia, ya. Maka teman-teman, pastikan kita hidup dalam kasih Tuhan. Pada saat kita hidup dalam kasih Tuhan, kita tidak mau lagi melakukan dosa itu, ya. Kita akan sangat merasa bersalah pada saat kita salah melakukan dosa, ya. Kita tidak mau lagi beribadah karena kepentingan kita. Kita tidak mau lagi beribadah karena kita punya sesuatu yang kita sedang minta kepada Tuhan. Tetapi kita beribadah, kita menyembah kepada Tuhan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya. There will be no spiritual distancing with God, sama terhadap manusia, ya. Pada saat kita mulai saling memperhatikan juga, ya, itu juga akan menjadi kekuatan yang kembali kepada kita, ya. Pada saat kita, kalau teman-teman
bisa mencoba ya, pada saat kita menguatkan teman-teman kita yang sedang lemah, sebenarnya kita juga sedang menguatkan diri kita sendiri. Coba saja ya. Itu firman Tuhan pada malam hari ini yang kita dengar, dan biarlah firman ini boleh tertanam menjadi kekuatan dalam hati kita menghadapi hari-hari yang ke depan ini yang kita tidak tahu. Kita tidak usah takut karena kita hidup dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, dan karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita begitu rupa, sehingga untuk masalah yang terbesar yaitu dosa yang tadi kita bahas, itu sudah selesai oleh darahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat pujian yang tadi, yang kita nyanyikan, yang terakhir, indah bersamamu, hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Kita mungkin mengambil waktu sejenak di rumah kita masing-masing. Kita berkata kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Adakah rasa ketakutan itu dalam kehidupan kita masih menguasai kita? Apakah itu karena kita kurang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita? Apabila dosa itu masih ada dalam kehidupan kita dan kita menjadi tidak takut, kita sudah terbiasa, ayo kembali. Karena kita tidak akan tenang pada saat kita berada di luar Tuhan. Kekuatan kita dan keindahan yang bisa kita dapat adalah dalam persekutuan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan setiap hari, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu, biarlah Tuhan menyadarkan kita pada malam hari ini. Adakah masih ada dosa itu dalam kehidupan kita? Adakah kehendak kita yang masih salah? Adakah keegoisan dalam hati kita yang menyebabkan kita terpisah dari tubuh Kristus yang lain? Menikmati hadirat-Mu. Biar kita ambil waktu sebentar dengan Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku indah bersama-Mu selamanya. Sambil menyanyikan sekali lagu-lagu ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Nanti saudara Nathan akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan. Syukur. Oh, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dekat padamu, kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau pada sore hari ini Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk bisa menerima berkat firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan.
mengoreksi kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami Tuhan. Di tengah segala kondisi yang kami alami, biarlah kasih yang dari Engkau Tuhan menguasai kami. Biarlah ketakutan yang kami rasakan tidak menguasai kehidupan kami, sehingga kami mengalami ketidakpercayaan Tuhan. Biarlah hanya kasih-Mu Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Biarlah kami selalu ingin bersekutu dengan Engkau, menjalin relasi dengan sesama kami Tuhan. Biarlah dosa tidak menguasai kami, sehingga kami jauh daripada Engkau dan jauh daripada sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah hamba-Mu Kak Diki yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati beliau dalam segala pekerjaan, pelayanannya, rumah tangganya, keluarganya Tuhan. Biarlah semakin Engkau tambahkan berkat, semakin Engkau pakai luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman untuk minggu depan, yaitu dengan tema hati dan pikiran terpelihara di dalam Kristus, dengan pembicara pendeta muda Kasih Elisebua, dengan ibadah Sabtu 30 Mei dengan waktu yang sama, yaitu pukul 5:30 sore melalui YouTube channel GPT Kristus Gembala Surabaya. Dan pengumuman yang kedua, ialah teman-teman dimanapun berada untuk bisa meluangkan waktu untuk berdoa syafaat dengan mendoakan pokok-pokok doa yang tertera pada layar kaca berikut. Ada beberapa pokok doa yang bisa teman-teman doakan, dan juga ada doa yang tertera di IG DTK Kristus Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman selanjutnya, teman-teman yang merasa terberkati melalui ibadah kaum muda pada sore hari ini dan rindu menyalurkan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera di layar kaca teman-teman, atas nama Laurencia Bernadette Yokung. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Kak Diki untuk doa berkat dan doa permohonan doa. Kita akan berdoa dan juga ada ucapan syukur atas perpanjangan usia saudara kita, saudara Stefano Abraham pada tanggal 23 Mei hari ini ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan firman-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Biar Tuhan yang menolong kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh melangkah dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi pada saat kami bersandar kepada Engkau Tuhan, dan Roh Kudus memimpin kami percaya ada kekuatan itu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai beribadah dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini juga mungkin sedang mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan. Tuhan, Kau memberikan hikmat bagi pemerintah kami Tuhan, karena pemerintah yang sudah ada dalam negara kami percaya itu semuanya daripada-Mu Tuhan, dan Kau sendiri akan menolong Tuhan pemerintah kami Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan, untuk menyelesaikan segala sesuatunya, menyelesaikan segala masalah yang akan dihadapi, yang sedang dihadapi semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau tetap menolong kami semua untuk berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa bertumbuh dalam iman-Mu Tuhan, untuk tidak lagi merasa takut, tetapi kami boleh menjadi kuat Tuhan, karena kami tahu Engkau melindungi kehidupan kami dan Engkau memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kaum muda di tempat ini, biar Tuhan menolong dan memberkati, sekalipun pada saat ini Tuhan kami tidak bisa beribadah bersama, kami jarang bertemu Tuhan, tetapi kami mau saling memperhatikan satu sama lain Tuhan. Kami tidak mau lepas sebagai satu tubuh Kristus, kami mau rindu tetap bertumbuh bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami Stefano Abraham yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati apa yang menjadi sasaran dalam kehidupannya Tuhan. Kau tetap menolong dan Kau tetap memberkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih Kau juga memberkati kaum muda dimanapun mereka berada Tuhan. Yang saat ini menyaksikan live streaming, Kau juga memberkati dengan berkat yang sama Tuhan. Dan sidang jemaat Tuhan, kaum muda, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang menyertai kita dan memelihara kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.